Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dewam Channel. Untuk edisi yang ke-115 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan peringatan untuk tanggal 16 September tahun 2022 ini. Barangkali beberapa di antara kita kurang familiar terkait dengan peringatan di tanggal 16 September ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua, eh, dapat kita sampaikan di sini bahwa tanggal 16 September 2022 itu diperingati sebagai Hari Perlindungan Ozon Sedunia atau Hari Perlindungan Lapisan Ozon Internasional. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap sebuah peringatan itu biasanya ada maksud dan tujuannya, juga ada filosofinya. Nah, terkait dengan mengapa di tanggal 16 September itu diperingati sebagai Hari Perlindungan Ozon, karena pada tahun 1987 itu para ilmuwan itu menyepakati adanya protokol perlindungan ozon karena disinyalir mulai tahun 1970 ketika mulai ditemukannya freon, ya freon itu CFC, ya CFC itu ada klorin, kemudian ada fluor, ada karbon, ya. Nah, atau yang kita kenal dengan istilah freon. Freon itu yang biasa yang bisa kita pakai untuk AC, ya, air condition itu. Jadi ketika kita menggunakan AC, maka kita akan mengisi freon. Nah, freon itulah yang dikenal dengan istilah CFC. Nah, disinyalir freon itu yang kemudian menyebabkan atau mengakibatkan ketika CFC itu kemudian diproduksi secara massal dan kemudian digunakan secara masif di seluruh dunia, maka itu akan mengakibatkan lapisan ozon menjadi berlubang. Nah, sebenarnya ozon itu apa sih sebenarnya ozon? Nah, ozon itu menurut beberapa pakar ilmuwan dan dari berbagai referensi bahwa ozon itu adalah hasil reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu datangnya dari matahari. Nah, menurut penelitian, radiasi sinar ultraviolet itu sangat membahayakan kehidupan, ya. Eh, Membahayakan manusia, membahayakan hewan, juga bahkan membahayakan tumbuhan. Nah, ketika lapisan ozon itu kemudian mengalami lubang atau mengalami penipisan, maka nanti sinar apa radiasi sinar ultraviolet itu akan langsung sampai ke bumi. Nah, jadi tidak dinetralisir oleh lapisan ozon yang ada di atmosfer kita. Nah, dari berbagai referensi juga disampaikan bahwa lapisan ozon itu ada di ketinggian antara 11 sampai 35 kilometer, ya, di atas permukaan bumi. Ya kalau menurut kita ya kalau 11 kilometer ya ya cukup tinggi lah, ya. Kalau kita ya 11 kilometer cukup tinggi. Jadi antara rentang ketinggian antara 11 sampai 35 kilometer, 11 kilometer sampai 35 kilometer itu adalah yang kita kenal dengan istilah lapisan ozon. Nah, disitulah pertemuan antara oksigen dengan sinar atau radiasi sinar ultraviolet yang datangnya dari matahari. Nah, ketika lapisan ozon ini kuat, nah, katakanlah begitu ya, atau masih banyak, maka lapisan ozon ini akan menetralisir sinar ultraviolet karena disitulah letak bertemunya antara oksigen dengan sinar ultraviolet. Sementara radiasi sinar ultraviolet itu sangat berbahaya ketika tidak dinetralisir oleh oksigen tersebut. Nah, sehingga eh, ketika ozon yang
cukup banyak itu, yang tebalnya dari antara 11 kilometer sampai 35 kilometer itu kemudian mengalami pengurangan, mengalami reduksi, maka ini akan sangat membahayakan karena nanti sinar ultraviolet atau radiasi sinar ultraviolet dari matahari akan sampai ke bumi langsung. Nah, karena terjadinya lubang di ketinggian antara 11 kilometer sampai 35 kilometer itu. Nah, sebagaimana tadi disampaikan di depan bahwa eh, senyawa yang disinyalir bisa mengganggu atau bisa mereduksi atau bisa menghilangkan atau bisa mengurangi eh, oksigen yang ada di lapisan ozon ini adalah freon, ya, freon atau CFC, ya, freon atau CFC yang senyawa dari klorin, fluor, dan karbon. Oleh karena itu, masyarakat dunia berdasarkan pengalaman dari laporan dari berbagai pemerintahan, berbagai negara dan para ilmuwan bahwa ternyata freon itu mengakibatkan berkurangnya lapisan ozon di ketinggian 11 kilometer sampai 35 kilometer, maka eh, para ilmuwan, para kepala pemerintah itu menyepakati adanya protokol di Wina di tahun 1987 dan itu kemudian ditetapkan oleh PBB menjadi hari peringatan perlindungan ozon internasional atau peringatan perlindungan lapisan ozon sedunia. Nah, maksud dan tujuannya adalah seperti itu untuk mengurangi ini. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan tradisi keislaman klasik ya, tradisi keislaman klasik. Kalau tradisi keislaman klasik, mungkin kita bisa melihat di sini ternyata memang antara bumi dan langit itu memang ada lapisan-lapisannya ya. Kalau di uh, kalau di pelajaran IPA di level MTS atau di level SMP itu biasanya kan dibagi menjadi 5 itu ya, menjadi lima lapisan lah, istilahnya lapisan atmosfer ya. Jadi ada istilahnya lapisan pertama namanya troposfer ya, kemudian yang kedua adalah stratosfer, kemudian yang ketiga adalah mesosfer, kemudian yang keempat adalah termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Nah, letak ozon yang ada di antara 11 km sampai 35 km itu adalah ada pada lapisan yang kedua. Yang lapisan yang kedua. Jadi lapisan yang pertama namanya troposfer itu antara 0 sampai 11 km, kemudian antara 11 km sampai 35 km itu dikenal dengan istilah stratosfer. Nah, itulah tempatnya bertemunya antara oksigen dengan sinar ultraviolet yang dari sinar matahari itu. Karena memang radiasi sinar ultraviolet yang dari matahari itu memang sangat membahayakan bagi kehidupan ya, bukan hanya kehidupan manusia tapi juga kehidupan di bumi, kehidupan terkait dengan binatang, terkait dengan tumbuhan itu membahayakan untuk sinar ultraviolet tersebut, sehingga eh, sinar ultraviolet yang sampai ke bumi itu adalah sinar ultraviolet yang sudah pada taraf aman ya, taraf aman bagi kesehatan. Ini semuanya adalah gara-gara adanya lapisan ozon ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam saya kira ya, juga patut harus mengikuti itu ya, paling tidak mengurangi penggunaan freon ya, sehingga kita termasuk salah satu orang yang membendung adanya sinar ultraviolet langsung datang ke bumi melalui adanya lapisan ozon yang terus-menerus kuat membendung atau menyaring sinar ultraviolet yang datang dari matahari ke bumi, sehingga tidak mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, kehidupan hewan, dan kehidupan tumbuhan yang ada di. Memang seperti tadi kita sampaikan bahwa memang lapisan-lapisan itu eh,
antara bumi dan langit itu memang ada lapisan-lapisannya. Mungkin kalau kita istilahnya adalah sab'a samawat ya, atau 7 lapisan langit atau 7 langit. Tetapi memang kita perlu mendorong melakukan penelitian yang terkait dengan ini, dan itu ternyata lapisan-lapisan itu memang tidak terjadi tumpang tindih ya. Maka di dalam surat Al-Mulk itu dikatakan ya, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya, jadi uh, yang adalah yang menciptakan 7 langit secara berlapis ya. Dan ma taro min khalqir rahman, dan Anda atau kamu tidak akan melihat ya fi khalqir rahmani min tafawut ya. Ma taro fi khalqir rahmani min tafawut, adanya tumpang tindih. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terjadi tumpang tindih. Nah, inilah kaitannya terkait dengan tanggal 16 September 2022 itu adalah peringatan Hari Perlindungan Ozon Sedunia, dan itu layak untuk kita lakukan dengan mengurangi mengkonsumsi freon, yaitu pemanfaatan penggunaan AC ya. Penggunaan AC atau air condition itu adalah mengurangi penggunaan freon ya. Yang itu yang bisa menyebabkan berkurangnya lapisan ozon yang ketinggiannya di antara 11 km sampai 35 km. Barangkali demikian ya. Sekali lagi, tanggal 16 September tahun 2022 ini diperingati sebagai peringatan atau diperingati sebagai Hari Perlindungan Ozon Sedunia. Karena ozon ini adalah yang melindungi kita semua yang hidup di bumi ini dari radiasi sinar ultraviolet yang sangat membahayakan dari matahari. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.